Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat hidroponik, kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana ketika kita panen selada dan panennya dilakukan secara bertahap. Panen bertahap ini karena sesuai dengan permintaan pasar yang hanya membutuhkan tidak semua selada yang akan kita panen. Hal-hal yang kadang-kadang ketika ini panennya dilaksanakan secara bertahap, ada kalanya ada beberapa resiko yang menyebabkan kualitas panen dari selada untuk berikutnya, misalnya hari-hari berikutnya ini biasanya kualitasnya menurun. Dan sering terjadi beberapa teman-teman sering mengalami busuk akar pada panen terakhir. Nah, ini mungkin teman-teman salah satu hal yang sering kali terjadi. Pertama, ketika panen kita cabut selada ini, maka besar kemungkinan selada di sampingnya ini sebagian akarnya akan terputus, karena dengan jarak seperti ini biasanya akar sudah saling berhimpitan. Nah, ini salah satu contoh akar yang sebelahnya sudah ditarik. Saya yakin bahwa akar ini beberapa sudah putus. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan akar tanaman luka, dan ini bisa menyebabkan dengan mudahnya masuknya bibit penyakit yang menyerang tanaman, terutama pada bagian akar. Terus yang kedua, sudah tercabut sebagian tanaman. Hal ini menyebabkan sinar matahari bisa langsung masuk ke tempat penanaman, yang bisa menyebabkan pertumbuhan lumut yang pesat dan juga menyebabkan suhu air juga meningkat. Seperti kita ketahui bahwa ketika suhu air meningkat, maka kandungan oksigen juga akan berkurang di air, sehingga bagaimana disebutkan dalam beberapa teori menyebabkan akar tidak bisa bernafas, sehingga seringkali terjadi yang namanya busuk akar. Terus yang lainnya, biasanya akar yang tadi terputus juga ini biasanya langsung terpapar sinar matahari juga. Ini juga tidak baik untuk selada yang sebelahnya yang belum dipanen. Dan juga kadang-kadang ada kalanya ketika kita cabutnya terburu-buru, sebagian akar ini biasanya terangkat ke atas, dan ketika kena sinar matahari cenderung akan mengering, dan itu sangat berisiko sekali masuknya bibit penyakit. Selain itu pula perlu teman-teman ketahui, biasanya ketika kita panen secara bertahap, ada beberapa bagian daun seperti yang ini kita lihat. Ini daun ini sebelumnya sama dengan posisi daun ini, jadi dia tertutupi dengan daun yang ada di sebelahnya ini. Jadi dia tidak mendapat sinar matahari langsung. Jadi yang terbiasa mendapatkan sinar matahari langsung adalah daun yang bagian ini. Nah, ketika tanaman yang ini dicabut seperti ini di depan saya ini yang saya pegang, maka sinar matahari akan langsung menerpa pada daun, padahal sebelumnya dia terhalang oleh tanaman yang di sebelahnya. Jadi ketika hal itu terjadi, biasanya butuh penyesuaian, butuh adaptasi, dan ada kalanya daun yang yang kena sinar matahari akan layu. Ini gambar yang saya ambil di siang hari ketika tanaman sebelahnya tercabut. Jadi sebagian daun di bawah terlihat layu.
Jadi solusinya mungkin kita pertama mengurangi dampak dari risiko-risiko penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan. Yang salah pertama mungkin ketika kita cabut seperti ini, usahakan pertama bagian akar jangan terlalu, ketika mencabut jangan terlalu keras untuk menariknya, sehingga mengurangi resiko terputusnya akar. Yang kedua, ketika sudah tercabut, maka paling tidak segeralah tutup lubang tanam ini dengan penutup seperti ini atau apapun bentuknya, supaya posisinya tertutup dan sinar matahari tidak bisa menembus langsung ke air atau ke dalam dari instalasi ini. Terus lainnya mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, ketika panen, ini saya panen di sebelahnya, biasanya saya tidak panen seperti ini karena saya ingin menunjukkan bahwa ketika di sebelah sini panen, maka ada bagian daun yang sebelumnya tadi saya jelaskan terhalang, dia akan terkena sinar matahari langsung. Jadi solusinya panennya dibuat sejajar. Jadi misalkan posisinya ini, berarti selada yang bagian ini sama yang sebelah sana. Jadi itu bisa mengurangi risiko apabila kita panen satu lajur seperti ini. Untuk selada pada bagian ujung pembuangan, usahakan paling tidak disisakan 2 baris untuk tidak dipanen terlebih dahulu. Salah satu tujuannya adalah supaya sisa-sisa akar akibat dari proses panen, serpian-serpian akar akibat dari proses panen masih terperangkap di akar-akar yang ada di bagian ujung, sehingga dia tidak masuk lagi ke tandon. Hal ini untuk mengurangi risiko busuknya akar yang terputus dan menyebabkan adanya penyakit di tandon yang akan menyebar ke seluruh selada yang belum kita panen. Itu mungkin teman-teman semua beberapa hal yang saya lakukan, setidaknya itu adalah bagian dari upaya kita agar kualitas panen selada kita berikutnya setelah panen awal itu tetap bagus dan tidak terkena penyakit. Itu mungkin, semoga bermanfaat. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.